Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 1 pekerjaan ini sangat ekstrim. Terlihat seorang wanita berlari masuk ke dalam rumah sakit, dengan air mata yang membasahi wajahnya. Dan tidak mempedulikan tatapan orang-orang di sekitarnya saat ini. Suster, di mana pasien kecelakaan hari ini? Tanya gadis itu kepada suster yang menjaga resepsionis. Atas nama siapa, Mbak? Tanya suster itu. Firda. Jawabnya dengan cepat. Suster tampak mencari nama yang disebutkan gadis itu, dan memang benar adanya. Saat ini masih ditangani di UGD, Mbak. Mbak lurus aja, jawab suster itu menjelaskan. Gadis itu mengangguk, mengucapkan terima kasih. Kemudian barulah lari ke UGD yang telah ditunjukkan oleh suster tadi. Sesampainya di sana, gadis itu bertepatan dengan dokter yang baru keluar dari ruangan. Dokter, bagaimana keadaan kakak saya? Tanya gadis itu dengan berderai air mata. Mbak siapanya pasien? Tanya dokter itu. Saya adiknya, Alea. Jawab gadis bernama Alea itu. Dokter mengangguk paham. Ia tampak membenarkan kacamatanya sebelum berbicara kepada keluarga pasien. Kondisi pasien saat ini benar-benar kritis. Akibat benturan di kepala membuatnya kehilangan banyak darah. Kami akan melakukan pemeriksaan berkala dan CT scan kepada pasien nanti. Jelas dokter panjang lebar. Tapi kakak saya akan baik-baik saja kan, dok? Tanya Alea penuh harapan. Kami akan berusaha untuk merawatnya di sini. Sebelum itu tolong diurus administrasinya ya. Jawab dokter itu lembut. Alea mengangguk paham. Ia akan mengurus administrasi rumah sakit ini dengan uang tabungannya. Dan semoga saja cukup. Dok, kapan saya boleh melihat kakak saya? Tanya Alea lirih. Silahkan, sekarang juga boleh. Jawab dokter itu mempersilahkan. Alea yang diizinkan lantas segera masuk ke dalam ruang UGD. Langkahnya terhenti ketika melihat kakak yang begitu ia sayangi. Kini terbaring dengan alat medis di beberapa titik tubuhnya. Tangis Azalea tidak bisa ditahan. Namun ia tutupi dengan tangannya sendiri agar tidak menimbulkan suara. Perlahan Alea mendekat. Dengan tangan yang gemetar ia memegang tangan kakaknya yang terdapat selang infusan. Kakak Firda, lirih Alea dengan suara bergetar. Alea menggenggam tangan kakaknya, ia menunduk dengan bahu bergetar karena tangisan. Kakak, Hicks. Panggil Alea lagi. Alea menatap wajah pucat kakaknya. Kakaknya itu adalah satu-satunya anggota keluarga yang ia miliki sekarang. Kedua orang tuanya sudah tidak ada sejak mereka masih duduk di bangku sekolah pertama. Dan selama itu Alea hanya hidup dengan kakaknya. Alea juga bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Karena kakaknya yang menyanggupi biayanya. Kak, Hicks, bangun, Kak. Kenapa kakak bisa kayak gini? Gumam Alea dengan tangisan yang semakin keras. Dulu kakaknya selalu memberinya uang untuk biaya sekolah dan uang jajan.
Kini Alea harus membalas jasa kakaknya yang sudah mau mengurusnya. Alea menyeka air matanya. Ia keluar dari UGD untuk mengurus administrasi yang harus ia bayarkan secepatnya. Suster, saya boleh lihat biaya untuk pasien korban kecelakaan bernama Firda? Tanya Alea saat sampai di kasir. Sebentar ya, Mbak. Ucap suster itu seraya mencari informasi biaya atas nama yang disebutkan tadi. Setelah beberapa saat, suster itu memberikan selembar kertas yang berisi tagihan atas nama kakaknya. Mulut Alea membulat saat melihat nominal yang harus ia bayarkan. Dan ia baru ingat jika rumah sakit ini adalah rumah sakit yang cukup ternama. Alea tidak bisa menyalahkan orang yang sudah membawa kakaknya ke sana. Ia malah bersyukur karena kakaknya bisa ditolong. Sus, kalau saya bayar 50%-nya dulu bisa? Tanya Alea ragu. Bisa, Mbak. Tapi mohon segera dilunasi agar pasien bisa dapat kamar rawat inap ya. Jawab suster itu dengan ramah. Alea mengusahakan untuk tersenyum. Ia memberikan kartu ATM miliknya untuk membayar tagihan sebesar 50%. Karena saldonya tidak akan mungkin cukup untuk membayar semuanya. Setelah membayar, Alea pun pergi dari sana untuk kembali ke UGD. Ia tidak masuk, hanya duduk di kursi tunggu yang berada tepat di depan ruang UGD. Kemana aku harus mencari sisa pembayarannya? Gumam Alea terlihat bingung. Alea selama ini hanya berkuliah sebab sang kakak melarangnya untuk bekerja. Khawatir ia tidak fokus pada pelajarannya. Kini Alea terpaksa harus mencari pekerjaan demi bisa membiayai perawatan rumah sakit kakaknya. Sudah cukup selama ini Kak Firda yang mengurusnya, kini giliran Alea yang harus melakukannya. Alea masuk ke dalam kamar UGD. Ia mendekati berangkar sang kakak kemudian menggenggam tangannya. Kak, aku janji akan berusaha. Kau harus bisa kembali pulih. Jadi izinkan aku untuk mencari pekerjaan ya. Bisik Alea dengan sedih. Usai mengatakan itu, Alea pun keluar dari kamar UGD. Ia pergi dari rumah sakit dan akan mencari pekerjaan part-time untuk tambah-tambahan uangnya. Kaki terus melangkah, tangan terus mengusap peluh yang membasahi wajahnya. Terik matahari menjadi pengiring langkah Alea dalam mencari pekerjaan. Alea yang saat ini masih berkuliah dan baru semester 5. Ia tidak punya pengalaman apapun sebab selama ini ia hanya belajar dan belajar. Alea pernah mendengar salah satu temannya bekerja di restoran. Karena pekerjaan itu cocok untuk mahasiswa sepertinya. Mengingat itu, Alea lantas memasuki salah satu restoran yang ia lewati. Permisi. Ucap Alea pada kasir yang ada di sana. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Tanya kasir itu sopan. Kak, di sini lagi buka lowongan pekerjaan nggak ya? Saya mau melamar jika ada posisi. Jawab Alea menjelaskan tujuannya datang. Mohon maaf, Kak, untuk saat ini belum ada. Jawab kasir itu dengan menyatukan kedua tangannya. Alea terlihat sedih, namun ia tetap harus tersenyum. Karena tidak membuka lowongan, lantas Alea segera pergi dari sana. Hari yang semakin panas membuat Alea harus menyipitkan matanya karena silau. Ia kembali melangkah di bawah panasnya matahari. Alea kembali mendatangi restoran, namun hasilnya sama.
Hal tersebut ia lakukan berulang-ulang, dan hasilnya tetap sama. Alea rasanya ingin menyerah. Ia mengipas wajahnya dengan telapak tangannya sendiri karena gerah. Alea merasa lelah, ia duduk di pinggiran trotoar dengan perasaan berkecamuk. Ada rasa lelah, ingin menyerah, dan ketakutan. Aku tidak boleh menyerah, Kak Firda butuh banyak biaya. Gumam Alea setelah beberapa saat terduduk. Alea bangkit dari duduknya. Karena matahari yang begitu terik membuat kepala Alea terasa sangat pusing. Ia memegangi kepalanya, namun tetap berusaha untuk berjalan. Seberang jalan sepertinya lebih baik, ucap Alea kemudian segera menyeberang jalan. Sayangnya, di pertengahan jalan, Alea tidak melihat ada sebuah mobil yang melintas tidak terlalu cepat. Alea tertabrak, gadis itu jatuh telungkup dengan luka di bagian siku dan lututnya. "Au!" ringis Alea seraya melihat luka di tangan dan kakinya. Orang yang mengendarai mobil itu keluar dari mobil. Ia yang merasa telah menabrak seseorang tentu saja tidak langsung pergi begitu saja. Pria itu berjongkok di sebelah Alea. "Nona, Anda tidak apa-apa, apa kita harus ke dokter?" Tanya orang itu menawarkan. Alea tersadar jika ada orang di sebelahnya. Ia lantas menoleh dan terkejut melihat pria memakai kacamata hitam. Tidak perlu, Tuan. Saya tidak apa-apa, hanya luka kecil. Tolak Alea seraya berusaha untuk bangun. Alea kesulitan, dan itu membuat orang yang menabraknya membantu untuk bangkit. "Kita ke rumah sakit saja, saya tidak mau jika nanti kamu menuntut atas kecelakaan ini. Apalagi banyak pasang mata memperhatikan." Ajak orang itu memaksa. Alea tetap menggeleng. "Tidak, Tuan, saya benar-benar tidak apa-apa. Saya harus mencari pekerjaan." Tolak Alea seraya melepaskan tangannya dari tangan pria asing itu. "Kau sedang mencari pekerjaan?" tanya pria itu. Alea diam saja, ia hendak pergi meskipun dengan kaki yang sedikit pincang. Karena menahan sakit di kakinya. "Nona, tunggu." Pinta pria itu kembali memegang tangan Alea. "Tuan, tolong biarkan saya pergi. Saya tidak akan melaporkan Anda," ujar Alea seraya menepis tangan pria itu. "Nona, saya memiliki pekerjaan yang bagus untuk Anda," ucap pria itu seketika menghentikan pemberontak Alea. Alea menatap pria itu dengan penuh harap. Jika memang bisa memberikannya pekerjaan, maka ia akan sangat bersyukur atas kecelakaan ini. "Benarkah, Tuan, pekerjaan apa itu?" tanya Alea dengan bersemangat. "Tapi saya tidak yakin kamu akan mau, karena..." Ucapan pria itu terpotong oleh Alea. "Saya mau, Tuan, apapun pekerjaan pasti saya akan terima," potong Alea dengan cepat. Ia sudah sangat membutuhkan pekerjaan, dan ia tidak mungkin pilih-pilih dalam hal ini. "Kau yakin?" tanya pria itu dengan alis yang terangkat. Alea mengangguk dengan cepat, membuat pria berkacamata hitam itu segera membuka kacamatanya. "Baik, kalau begitu kita bicara di tempat lain," ucap si pria tampan yang memiliki kulit putih bersih. Alea menurut, ia pun akhirnya masuk ke dalam mobil pria yang tidak dikenalnya.
Meskipun sedikit ragu, namun demi kakaknya maka akan ia lakukan apapun. Alea duduk di sebelah pria itu, pria yang bahkan belum ia ketahui namanya. Oh iya, perkenalkan, nama saya Fed, dan kau? Ucap pria itu diakhiri dengan pertanyaan lagi. Saya Azalea, Tuan bisa panggil saja Alea. Jawab Alea berusaha untuk tersenyum. Pria bernama Fed itu menganggukkan kepalanya. Ia melirik gadis di sebelahnya ini dari ujung rambut hingga ujung kakinya. Dia gadis yang sesuai. Batin Fed setelah memperhatikan Alea. Fed mengajak Alea ke sebuah restoran yang mana hal itu membuat Alea semakin berpikir positif. Bahwa dirinya akan mendapatkan pekerjaan di restoran tersebut. Duduklah, saya pesan makanan dulu. Tutur Fed dengan lembut. Alea nurut, ia duduk di kursi yang ada di sana dan Fed tepat berada di depannya. Silakan pesan. Tutur Fed. Alea menggeleng seraya tersenyum canggung. Tidak, Tuan, saya tidak mau makan, saya hanya ingin pekerjaan. Tolak Alea yang sudah sangat ingin pekerjaan. Iya, saya akan jelaskan setelah makan. Jadi pesanlah. Sahut Fed pelan. Alea akhirnya terpaksa memesan makanan. Ia melakukan itu tentu saja agar Fed lekas membicarakan tentang pekerjaan yang sangat ia butuhkan. Setelah beberapa saat, makanan mereka pun datang. Fed dan Alea makan bersama. Jadi Alea, kamu butuh pekerjaan kan? Tanya Fed di tengah-tengah acara makannya. Iya, Tuan, saya sangat membutuhkannya, jawab Alea. Latar belakang pendidikanmu apa? Dan apa kau bisa melakukan tugas seorang sekretaris? Tanya Fed dengan detail. Tentu, Pak, saya pernah belajar tentang hal itu. Dan di perkuliahan saya juga belajar manajemen. Jawab Alea dengan semangat. Fed tersenyum simpul mendengar jawaban dari gadis di hadapannya. Baiklah, saya tidak mau basa-basi. Pekerjaan ini sangat ekstrim dan kau bilang pekerjaan apapun dan kau akan sanggup. Ucap Fed mengingat kata-kata Alea tadi. Aku ingin kau menjadi seorang pelakor. Ucap Fed dengan satu kali nafas. Alea hampir tersedak makanannya sendiri. Ia menatap pria tampan di hadapannya ini dengan mata terbuka lebar. Apa, pelakor? Tanya Alea memastikan. Alea masih terdiam 1000 bahasa. Saat mendengar jenis pekerjaan yang diberikan oleh pria bernama Fed itu, ia tidak tahu mengapa ada orang yang bisa memberikan pekerjaan demikian. Tapi Tuan, untuk apa Anda ingin menjadikan saya sebagai pelakor? Tanya Alea ragu-ragu. Fed tersenyum simpul. Saya tahu kamu pasti akan menanyakan ini. Dan saya akan menjelaskannya pelan-pelan. Jawab Fed. Yang terpenting sekarang adalah, kamu mau menerima pekerjaan ini atau tidak? Tanya Fed to the point. Alea menggigit bibirnya, ia tidak tahu harus bagaimana. Mencari pekerjaan di zaman sekarang sangatlah sulit, apalagi statusnya yang masih mahasiswa. Berapa bayaran yang akan saya terima? Tanya Alea ragu-ragu.
Fed lagi-lagi tersenyum. Pria itu menyatukan kedua tangannya di meja lalu sedikit mencondongkan tubuhnya. Jika kamu berhasil dengan pekerjaan ini, maka saya akan berikan kamu imbalan sebesar 2 miliar. Jawab Fed dengan suara pelan, seakan tidak boleh ada yang mendengar penawarannya. Mata Alea membulat dengan sempurna. Nominal yang disebutkan tadi belum pernah ia lihat sebanyak apa uang itu. Tuan, Anda yakin akan memberikan uang sebesar itu? Tanya Alea lagi, terdengar terbata karena masih syok dengan nominal yang didengarnya. Tentu saja, bahkan saya akan transfer uang 100 juta sebagai uang muka. Jika kamu mau melakukan pekerjaan ini. Jawab Fed semakin menawarkan hal manis. Alea semakin sulit bernafas. Ia terkadang sering bingung dengan orang-orang yang memiliki banyak uang. Dari mana orang-orang itu bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Bahkan membuangnya cuma-cuma demi hal yang tidak penting. Saya minta waktu untuk memikirkannya boleh, Tuan, Tanya Alea gugup. Fed terdiam, ia mengangkat kedua bahunya singkat lalu menganggukkan kepalanya. Fine, saya kasih kamu waktu sampai besok. Sekalian saya akan menjelaskan mengapa saya meminta kamu melakukan pekerjaan ini. Jawab Fed santai. Alea menghela nafas lega. Setidaknya ia akan memiliki waktu untuk memikirkan tawaran pria di hadapannya. Tawaran yang tidak biasa, namun dengan bayaran yang begitu fantastis. Jika Alea hitung, entah butuh berapa tahun ia bekerja untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Fed mengeluarkan sesuatu dari saku jasnya, kemudian menyerahkannya kepada Alea. Ini kartu nama saya, silakan hubungi saya besok. Saat kamu sudah tentukan tempat bertemu. Ucap Fed dengan nada dinginnya. Alea mengambil kartu nama di meja, ia membaca nama yang tertulis di sana. Fed Lucian, namanya terdengar seperti nama asing. Alea memasukkan kartu nama itu ke dalam kantong celananya. Ia lalu kembali menatap Fed seraya menganggukkan kepalanya. Baik, Tuan, saya akan menghubungi Anda besok untuk memberitahu jawabannya. Ucap Alea pelan dan sopan. Fed mengangguk singkat. Baik, saya tunggu kabar dari kamu. Balas Fed kemudian beranjak dari tempatnya. Setelah kepergian Fed, Alea masih duduk di restoran itu dengan perasaan tidak menentu. Ia tidak tahu harus apa sekarang, yang jelas ia butuh pekerjaan dan uang. Alea pun beranjak dari restoran. Ia memutuskan untuk pergi ke rumah sakit dan menemui Fed besok. Alea sepertinya harus banyak izin dari kampus untuk menjaga kakaknya. Tidak mungkin ia terus meninggalkan Firda, apalagi jika nantinya ia benar-benar menerima pekerjaan ini. Alea berjalan kaki saja ke rumah sakit, sebab lokasi restoran dan rumah sakit tidak terlalu jauh. Apalagi ini ibu kota, tidak sedikit orang yang berjalan kaki, membuat Alea tidak malu. Menjadi pelakor, astaga, bagaimana aku bisa melakukannya? Gerutu Alea sambil terus melangkah. Tapi, di mana juga aku bisa mendapatkan banyak uang? Aku butuh biaya untuk Kak Firda dan biaya kuliahku. Tapi pekerjaan ini, cek kenapa bayaran mahal, tapi resiko pekerjaannya besar. Tambah Alea mengacak rambutnya sedikit. Alea sampai di rumah sakit.
Dengan langkah gontai ia masuk ke dalam rumah kesehatan itu. Dan pergi ke ruang UGD untuk melihat kondisi kakaknya. Namun saat ia sampai di sana, kakaknya sudah tidak ada. Alea kalang kabut, ia takut kakaknya dipindahkan ke tempat tidak layak. Akibat dirinya yang telat membayar sisa pembayarannya, Alea lantas buru-buru keluar dari UGD. Ia menemui salah satu suster dan menanyakan keberadaan pasien ruang UGD atau kakaknya, Firda. Pasien sudah dipindahkan ke ruang rawat intensif ada di ujung koridor Nona. Sebelah kanan, ruang anggrek. Jelas suster dengan sopan. Alea mengangguk paham. Baiklah, suster, terima kasih banyak ya, saya permisi dulu. Usai mengucapkan itu, Alea pun berlari menuju ruangan yang telah diberitahu. Saat sampai di depan ruangan itu, ia bisa melihat kakaknya masih terbaring tidak sadarkan diri di atas bangsal. Kak Firda, aku akan berjuang untuk kamu. Lirih Alea sedih. Perlahan Alea masuk ke dalam kamar rawat kakaknya. Ia membuka pintu dengan sangat pelan agar tidak menimbulkan bunyi. Alea mendekat, ia meraih tangan Firda kemudian menggenggamnya erat. Kak, Hicks, bangunlah. Aku tidak bisa menyelesaikan ini semua sendiri. Aku bingung, Kak. Tangis Alea di sebelah tubuh Firda yang masih belum sadarkan diri. Alea duduk di kursi sebelah bangsal. Ia masih menggenggam tangan Firda dan meletakkan di kepalanya. Alea biasa melakukan apapun dengan campur tangan Firda. Sehingga saat dirinya dituntut melakukan apa-apa sendiri, maka ia belum terbiasa. Kak, aku bingung. Aku butuh uang banyak untuk kuliah dan biaya perawatan rumah sakit. Tapi aku tidak mau merusak kebahagiaan orang lain. Ucap Alea mulai mencurahkan isi hatinya kepada sang kakak. Alea tidak peduli apakah kakaknya bisa mendengar atau tidak. Yang jelas ia ingin berbagi rasa sedihnya kepada Firda, kakaknya. Ada seseorang menawarkan pekerjaan kepadaku untuk menjadi pelakor. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Alea dan sudah pasti bahwa Firda hanya diam, mengingat kondisinya yang belum sadarkan diri. Alea semakin menggenggam tangan Firda. Ia menangis dengan kepala yang dijatuhkan ke sisi bangsal. Maafkan aku, Kak. Aku tidak punya pilihan lain. Aku tidak mau kehilangan kakak. Jadi aku akan mencoba untuk melakukan pekerjaan ini. Demi kamu, Kak, aku melakukan ini terpaksa. Tambah Alea dengan air mata yang menetes membasahi wajah cantiknya. Usia Alea masih terlalu muda. Ia tentu saja masih bingung dalam menyingkapi masalah ini. Apalagi semua terjadi secara tiba-tiba. Jika saja ada orang lain yang bisa menolongnya untuk biaya kuliah dan rumah sakit. Alea tidak akan sudi memikirkan dirinya menjadi seorang perusak kebahagiaan orang lain. Tuhan, aku minta maaf. Lirih Alea memegangi dadanya yang sesak. Jika sisa administrasi tidak segera dilunasi, maka kamar rawat ini akan diberikan kepada pasien lain. Ucapan suster di rumah sakit kemarin masih terngiang di telinga Alea. Ia tidak mungkin membiarkan kakaknya tidak mendapatkan perawatan. Apalagi sampai sekarang kondisi Firda masih belum sadarkan diri. Hal itulah yang membuat Alea kini duduk di sebuah restoran. Yang cukup ramai karena jam makan siang. Beberapa kali Alea terlihat melirik jam tangannya.
menolehkan kepala ke kiri dan kanan, menantikan orang yang ditunggu olehnya. Alea sudah duduk sejak 30 menit lalu. Bahkan minuman yang ia pesan pun sudah habis dan menyisakan bulatan batu es yang mulai mencair. Alea mulai gelisah, ia khawatir Fed akan menipunya. Ia takut bahwa ucapan Fed kemarin hanyalah sebuah prank. Alea menghela nafas, jika memang ia dikerjai, maka ia benar-benar tidak tahu harus mencari uang kemana lagi untuk biaya rawat kakaknya. Maaf ya sudah buat kamu menunggu, Alea. Ucap seseorang dari belakang Alea. Alea menoleh, ia bangkit dari duduknya lalu tersenyum. Orang itu adalah Fed, pria yang memiliki janji temu dengannya. Iya, Tuan, silakan duduk, tutur Alea dengan sopan. Fed duduk di kursi yang berada tepat di depan Alea. Ia membuka kancing jas dan melonggarkan dasi yang dikenakannya. Jadi, apa keputusanmu? Tanya Fed to the point. Tuan, lebih baik Anda pesan minuman dulu sambil saya menetralisir jantung saya ini. Bukannya menjawab, Alea malah memberikan sebuah pesan kepada pria di hadapannya. Fed terkekeh, baru pertama kali ada gadis yang berani memerintahkannya seperti ini. Biasanya jika ia bertanya kepada siapapun, maka orang itu akan langsung menjawab. Fed pun memesan minuman saja, ia baru bertemu klien dan makan bersama tadi. Sehingga kini perutnya masih terasa kenyang. Jika minuman saya sudah datang, kamu wajib menjawabnya segera, Alea. Ucap Fed seraya memainkan ponselnya. Alea hanya bisa mengulum bibirnya sendiri. Ia benar-benar bimbang dan ragu. Tapi kakaknya lah yang membuatnya harus semangat, meski pekerjaannya salah. Tidak lama kemudian minuman Fed datang. Hal itu membuat Alea harus segera menjawab pertanyaan pria tadi, sesuai dengan kata-katanya. Saya mau, Pak, saya mau menerima pekerjaan yang Anda tawarkan kemarin. Ucap Alea dengan kepala menunduk. Fed menyedot minumannya, ia terkekeh seraya memijat pelipisnya. Jika bicara, tatap orangnya. Tegur Fed, seketika membuat Alea langsung mengangkat wajahnya. Alea menelan gumpalan selaivanya. Ia ngeri melihat senyuman di wajah tampan pria blasteran Indonesia dan entah negara mana. Yang jelas Fed adalah blasteran. Berikan nomor rekeningmu. Ucap Fed kepada Alea. Alea terdiam, ia melongo mendengar ucapan Fed yang meminta nomor rekeningnya. Nomor rekening, Tuan? Tanya Alea memastikan. Jangan sampai ia salah dengar nantinya. Bersambung.